Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersuci. Untuk pengertian bersuci secara istilah, yakni bisa disebut dengan toharoh. Istilah toharoh dari segi penggunaan bahasa berarti membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas dengan tata cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Jadi bersuci menempati kedudukan yang penting dalam ibadah, serta orang yang akan mengerjakan sholat dan tawaf diwajibkan terlebih dahulu bertoharoh seperti berwudu atau dalam keadaan lain tayamum dan mandi. Perbedaan bersuci dan membersihkan. Untuk unsur-unsurnya, bersuci mensertakan niat sedangkan membersihkan diri tidak disertai niat. Kemudian tujuan untuk bersuci yaitu untuk membersihkan sama seperti halnya membersihkan diri. Kemudian untuk tata cara yang diatur oleh syariat Islam mengenai bagaimana ketentuan bersuci telah ditentukan oleh syariat, sedangkan membersihkan diri tidak. Selanjutnya untuk dasar hukum bersuci, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Selanjutnya, kedudukan air dalam bersuci. Air sebagai alat bersuci terbagi menjadi beberapa bagian air untuk bersuci. Alat yang paling utama untuk bersuci adalah air. Namun, tidak semua air dapat digunakan sebagai alat bersuci. Untuk mengetahui air yang dapat digunakan bersuci, maka kita harus mengetahui air ditinjau dari pembagian dan ditinjau dari segi hukum penggunaannya. Pertama, air ditinjau dari pembagiannya. 1. Yakni air suci dan mensucikan. Ada 7 jenis air yang digunakan yang termasuk dalam kategori air yang suci dan mensucikan. 1. Air hujan. Air hujan yakni air yang berasal uap air laut kemudian membentuk awan dan pada ketinggian tertentu akan membentuk kristal es lalu berubah menjadi butiran air dan jatuh ke bumi. Kedua, air dari mata air. Air dari mata air adalah air tanah yang keluar dengan sendirinya ke permukaan tanah yang tidak berpengaruh oleh musim. Contoh, air pada mata air Sungai Berantas. Ketiga, yakni air laut. Air laut adalah air berada di samudra. Air laut dapat digunakan untuk bersuci. Keempat, yakni air sungai. Air sungai adalah air yang mengalir di sepanjang sungai secara terus-menerus. Contohnya ada di air pada aliran sungai Solo, Berantas, Citarum, dan banyak sungai-sungai yang lainnya. Kemudian kelima, yakni air sumur. Air sumur adalah air yang terdapat pada lubang atau galian dengan kedalaman tertentu. Kemudian yang keenam, air es atau air salju. Air es atau salju adalah air yang berasal dari butiran uap air berwarna putih yang membeku di udara dan jatuh ke bumi akibat temperatur udara di daerah itu berada di bawah titik beku. Kemudian yang terakhir ketujuh, yakni air embun. Air embun adalah air yang berasal dari uap yang menjadi titik-titik air. Contoh, butiran air yang terdapat pada dedaunan. Bagian kedua yakni air suci tetapi tidak mensucikan. Air yang termasuk dalam kategori jenis ini yakni air yang halal diminum, tetapi tidak sah apabila untuk bersuci. Air ini sekalipun suci, tetapi tidak dapat digunakan untuk menghilangkan hadas. Termasuk dalam kategori air ini adalah air suci yang tercampur benda-benda suci lain dan hilang dengan nama arti air termasuk golongan ini, yakni air mutlak. Contoh air suci tetapi tidak mensucikan, antara lain sebagai berikut. 1. Air buah-buahan, misalkan pada air kelapa. Kedua, air yang dikeluarkan dari pepohonan,
seperti halnya nira. Ketiga, yakni air suci yang tercampur benda-benda suci lain, seperti halnya air teh, air kopi, atau air-air yang telah tercampur dengan segala jenis minuman. Kemudian yang ketiga, bagian ketiga yakni air mutanajis. Air mutanajis yakni air yang terkena najis. Air ini tidak halal untuk diminum dan tidak sah apabila digunakan untuk bersuci. Contoh kategori air yang termasuk dalam kategori mutanajis ini adalah sebagai berikut. A. Air yang sudah berubah warna, bau, dan rasanya karena terkena najis. B. Air yang belum berubah warna, bau, dan rasanya, tetapi jumlah air sedikit, atau dalam artian kurang dari 2 kula, atau dalam hitungan liter 216. Selanjutnya, bagian yang keempat yakni air mustakmal, yakni air yang sedikit ukurannya atau kurang dari 2 kula dan bekas pakai telah digunakan untuk bersuci, walaupun tidak berubah warnanya. Selanjutnya yakni air musyammas. Air musyammas yakni air yang makruh dipakai bersuci. Yang termasuk jenis kategori air ini adalah air yang dijemur atau terkena panas matahari atau terik matahari dan disimpan dan dalam berjana, bak, atau penampungan. Dalam artian wadah yang bisa menimbulkan karat atau berkarat, selain dari emas dan perak.